Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidi bil rabbi fadrina. Walhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim anta dzul azim fasfa'lana indaka ya ayyuhal salamu alika rabbini wandur ilayya sayyidi binabirah musilatil hadratil amabah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Assalamu alaika ya khalifatullah imam al-mahdi. Assalamu alaika ya nabi alaihissalam. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Sayyiduna wa Murabbina Bae Majid Qaddas sallallahu sirah yang kawula dereki, yang kawula taati, yang kawula jamba yang kawula mulyakaken. Wal mukarramah Mbah Sofya Majid radhiyallahu anha umul wahidi ingkang tansah kula jamba doa yang kula derek al mukarram Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri pondok pesantren Kedunglo Kediri yang kawula hormati, kawula mulyakaken. Wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha jika bakal Bani Majid sebagai masyarakat yang kawula mulyakaken. Nyuwun sewu dumateng Rama Ki Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Minadiyah yang kawula hormati. Dumateng Ki Ageng Dewantara ingkang kula hormati. Dumateng pengurus PSW Kedunglo mulai pusat sampai daerah ingkang kawula hormati. Hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama-tama izinlah kami pribadi ikut di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja puji serta doa subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kita diberikan nikmatan dapat menghadiri acara yang mulia dan dimuliakan Allah malam hari ini. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan dengan kita suatu syafaat penyelamat insan, penyelamat manusia Panjenengan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'il anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman dan mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita hadirkan pangkuan para wali Allah, para awli Allah min awalihi ila akhirih. Habib Rasulullah zaman baik sallallahu dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan syafaat janggungan nadrah karma kepada kita semua, sehingga khususnya
malam hari benar-benar memberikan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, di sini acara ini adalah acara halal bihalal, di mana acara halal bihalal salah satu syarat sah untuk menghapus segala dosa-dosa kita kepada manusia lain. Intinya acara halal bihalal ini penghapusan dosa semua manusia dari manusia. Sebab Allah tidak akan memberikan ampunan kesalahan hambanya pada hambanya. Sabda Rasulullah, roh tidak akan bisa menghadap Subhanahu wa Ta'ala selama roh itu di masa hidupnya masih punya tanggungan kepada manusia lain. Bahkan Rasulullah pernah ditanya kepada salah satu sahabatnya, ini tarikh sejarah. Ketika itu beliau Rasulullah sedang khutbah. Nah, di saat khutbah itu tiba-tiba amin. Padahal beliau Rasul mengaminkan dan tidak ada hubungannya apa yang dilakukan beliau. Kemudian beliau jawab lagi, amin lagi, sampai 3 kali. Setelah itu, setelah turun sholat, sahabat saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjangan tadi mengamin sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang panjang dahulukan? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin tahu, marilah ke rumah. Kemudian keempat sahabatnya sowan dengan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hai sahabat-sahabatku, tahukah kamu kenapa saya tadi mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya katakan? Bahkan sampai 3 kali. Terus mendengar pertanyaan itu, sahabat-sahabatnya itu saling bertatap muka. Kenapa? Apa yang terjadi? Terus Rasulullah, jelas kalian yang tahu. Yang mendengar hanya saya. Di saat saya khutbah tadi, ada malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, jangan sampai engkau terima tobatnya, dan jangan sampai engkau ampuni seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian saya aminkan, itu tidak yang benar, hanya saya yang benar, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya lagi, yang kedua, ya Rasul. Rasulullah menjawab, yang kedua, antara hubungan suami istri. Kemudian apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau terima tobatnya, dan jangan pula kalau ampuni para istri yang durhaka pada suaminya. Dan yang ketiga apa? Ini yang sering kita lakukan, tapi kita menyadari sering kita melakukan hal ini, kita tidak tahu. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga, kalau kalian semua mendengar, kalian tercengang, kalian heran, puing gunung, roh dengan malaikat Jibril yang ketiga, sing menurun. Napa aku ya Rasul? Terus Rasulullah jawab, sanggupkah kalian mendengarkan doa malaikat Jibril? Insya Allah sanggup ya Rasul. Kemudian Rasulullah Al-Fatihah. Nah, setelah Rasulullah baca Fatihah, terus beliau jawab begini doanya, ya Allah, ya Rabb, jangan sampai engkau ampuni dan jangan pula engkau terima tobatnya bagi siapa saja yang tidak mau memberi maaf pada yang menyakiti di saat yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal. Jadi kalau kita di bulan Syawal tidak mau
memberi maaf pada yang menyakiti, maka justru kita tidak diampuni sebentar. Itu dari Rasulullah. Dan ini insya Allah jabat karena saya mau. Maka itu sehubungan dengan ini acara halal bihalal, mudah-mudahan di malam hari ini kita semua saling menghalalkan. Sehingga kita tidak tergolong orang yang dimaksud Rasulullah dalam doa manhaj pribadi. Bulan Syawal ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya. Karena mulai puasa 1 sampai 10 hari, 10 sampai ke 20 sampai ke 30 itu semua sudah diampuni insya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi belum bersih semuanya. Maka itu ada minal aizin wal faizin. Artinya saling mensucikan, saling menghalalkan. Jadi insya Allah kalau kita di bulan Syawal itu menghalalkan semua kesalahan lain dan kita mau gampang menggubah egonya awak itu jangan ngapur karo konco-konco ini, insya Allah kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa subhanahu kabulnya nas dengan manusia lain. Ya mudah-mudahan malam hari ini semua berubah dan malam hari ini setelah ini kita disesuaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bagi bayi yang baru dilahirkan. Amin. Dan yang kedua kalinya saya menindaskan apa yang telah dibawakan pembicara yaitu Aisyah Ratu, Ibu Aisyah Ratu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa demikian? Karena memang semua tadi benar, tapi untuk penjelasannya biar tidak salah paham akan saya jelaskan semuanya. Kenapa saat itu Bu Aisyah bertanya pada saya dan kenapa beliau akan pada saya? Sebelumnya memang sudah kenal dan ketika itu dia belum menyadari keliru yang ada dalam dirinya. Dia datang ke saya, terus ya mau ngobrol biasa. Terus saya tanya, Mbak, mujadahnya di mana? Oh iya, tolong mujadahnya dibenahi. Hanya itu. Pertama kali itu. Terus beberapa hari tahun, tapi tidak hanya membahas tentang ilmu wakidiyah, hanya membahas seorang sahabat dengan sahabatnya dan mengenai perjuangan yang secara umum saja, tidak khusus. Dan puncaknya di saat hari raya Idul Fitri halal di pondok pesantren Al-Munadharah dulu. Kemudian Aisyah bingung, apa perbedaannya bayi dengan Kanjeng Rama? Kok sama-sama Qaddasallahu doan? Seperti itu, ya kan? Maaf, saya nggak bisa jawab. Itu urusan batinnya urusan Allah. Kalau saya jawab dengan tutur saya, dengan lisan saya, tidak akan bisa menerima. Itu urusan batin. Sebaiknya jawabannya dengan batin. Terus biar kamu tahu, tolong amalkan ini, yaitu tadi sudah didahulukan oleh Ibu Aisyah, yaitu aurat yamiyah atau 7-17 satu kali. Kemudian hadiah Fatihah kepada Mbak Yai, tapi lengkap. Ila hadrati Mbak Yai Majid Qaddasallahu sirrahu mu'asafidiyah wa ila hadrata umul wahidiyah doanya wa awani yasakin awli al-Fatihah. Itu 313 kali. Sebelum itu hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW 7 kali. Kemudian kita baca istighfar salam apa? Yaitu ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbini
Wandur ya sayyidi binandurah musilatil qadr kala. Itu lengkap 100.000 kali. Menyang dia. Pak Abok. Lah pengen tahu enggak? Kalau pengen tahu dilakukan. Lah apa Jos? Terserah. Lah sama nih minta jawaban dilakukan. Kalau enggak ya monggo. Pikirku, oh ini Bani Israel yang lain. Pikir gitu. Tapi saya nggak sanggupan. Saya takut tersinggung. Tapi dalam hati ini Bani Israel. Ya nggak masalah lah. Akhirnya terus gimana ngamalkan? Nah pertama ngamalkan dia nggak kuat, hanya kali 100. Terus dia ngebel saya, gimana 100? Monggo. Pokoknya semakin mungkin. Terus kemudian nggak tahu beberapa hari kemudian dia bilang lagi, alhamdulillah Gus, saya bisa 200. Sombong gila. Kok jadi kayak permen? Terasanya gimana? Alhamdulillah, walaupun belum mendapat tunjuk, saya sudah ada rasa. Terus sampai akhirnya sampai 1000 kali, kemudian dia itu membayai. Ketika itu Mbak Dawuh ini gini, kalau salah mohon dibenarkan ya Mbak. Pertama, dia perasaannya diajak Mbak Yai ke sini. Nah, saya duduk menghadap ke timur. Aisyah di sini ada Mbak Yai. Kemudian Mbak Yai, kalau kamu ingin tahu kepada saya, sungkem kepada saya dulu. Gitu ya. Kalau kamu ingin tahu saya, sungkem kepada saya dulu. Sahih. Saya hanya menirukan, dan itu insya Allah itu benar jadi. Saya yang cerita dan saya tidak mengada-ngada. Saya ini menceritakan apa yang dialami Ibu Aisyah kepada saya. Kemudian terus dia bingung, gimana Gus sungkemnya? Apakah saya harus sana? Gimana sebagainya? Saya nggak tahu itu. Saya bilang gitu. Tanya pada Mbak Yai aja. Itu bukan urusan saya Mbak Yai. Karena saya bukan siapa. Kalau saya yang menjadi Mbak Yai, monggo tergantung saya. Dan itu urusan Mbak Yai, bukan saya. Saya terlalu. Terus yang kedua, kan nggak salah. Kalau kamu ingin tahu ilmu akidiyah, belajarlah kepada Syafi'i putraku. Saya bingung. Saya siapa? Kok bertanya pada saya? Saya juga nggak paham ilmu akidiyah, kan gitu. Apa yang ngapus cerewet itu cerewet. Balik belum. Tapi saya nggak bisa tirukan. Saya nggak cerewet, dia cerewet. Kemudian ada kesempatan kita datang. Nah, Mbak Aisyah datang, kita ketemu. Dia tanya, apa ilmu akidiyah itu? Waktu itu nggak saya cabut. Selesaikan dulu tugas kamu. Kalau kamu selesai, insya Allah nanti akan tahu dengan sendirinya. Kemudian dia terus alhasil dia diberitahu oleh Mbak Yai. Ilmu kita itu lillah, billah, rasul, yukti dan seterusnya. Tapi kamu tidak bisa sebelum mendapat keterangan cara penerapannya dari sang putraku. Terus. Kemudian bertanya, bagaimana penerapannya, Gus? Pertama itu kamu ya, kalbun. Saya beritahu. Kalau di redaksi itu memang lillah, billah, lirasul, lilghos. Tetapi penerapan daripada ilmu itu sudah seperti itu. Sebelum kita menetapkan, kita harus memahami dulu arti daripada lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa, lilghos itu apa, bilghos itu apa, yukti itu apa, dan seterusnya. Terus kalau sama sudah paham itu, baru nanti saya terangkan caranya penerapan.
Pengetarapan ada dari mana? Pengetarapan dalam batin kemudian dijiwai. Karena roh manusia ada dua. Roh di dunia dan roh di akhirat. Kalau membaca akan saya sebutkan. Kalau roh dunia itu tidak bisa melihat Jibril, bisa. Tidak bisa melihat Mikail, tidak bisa melihat Israel, tidak bisa melihat Israel. Tapi kalau roh akhirat bisa. Contoh, orang sudah mati, dia tahu mereka bukan anggil. Tapi kalau roh di dunia nggak tahu. Itulah perbedaan roh dunia dan roh akhirat. Nah, sedangkan beliau orang terpilih, itu tidak ada perbedaannya. Roh dunia juga roh akhirat. Kalau kita beda, maka itu para orang terpilih, para wali roh, itu punya ilmu hadir. Di mana ilmu masa depan. Wajar kalau wali roh itu melihat masa depan wajar. Karena dia punya ilmu hadir. Beliau punya ilmu akhirat. Beliau punya ilmu masa depan yang pada umumnya manusia biasa tidak paham itu. Namanya ilmu hadir, ilmu masa depan, sehubungan dengan ilmu bagian alam semesta. Makanya itu kalau wali itu setiap hari ketemu sama Rasul 70 kali itu wajar. Ketemu Allah di Paris itu wajar. Berbeda dengan kita. Kita manusia itu ketemu Allah itu sehari 5 kali itu seharusnya seperti itu. Kita manusia biasa ketemu Allah 5 kali sehari itu wajar. Kalau nggak ketemu berarti manusia itu maaf. Soalnya tidak akan dimaafkan Allah. Dari intinya manusia wajar itu ketemu Allah 5 kali wajar. Kalau dia sholatnya hanya 5 kali, belum sholat sunnah pun sebagainya. Dan menurut ahli hadis, mimpi itu hanya kembang tidur, tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau menurut ahli tasawuf, mimpi itu sebagian daripada kehidupan, sehingga dia bisa menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Biasanya dialami oleh para wali Allah. Artinya gini, seseorang itu bermimpi ketemu seorang. Dan contoh, mungkin semua dengan Mbak Woto itu sebelum dia, maaf kalau saya cerita Mbak Woto sendiri. Nah betul Mbak Gaya, deklarasi jenengan Gaya, betul kan Mbak Woto? Nah, Mbak Woto itu dulu dia non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen apa nggak tahu. Yang jelas saat itu dari beberapa Kristen, dari Katolik, Protestan dan sebagainya itu menantang Mbak Woto. Kalau kamu bisa ketemu Yesus, akan saya beri sesuatu yang kau inginkan. Terus, akhirnya Mbak Woto menerima tantangan itu. Mbak Woto dari gereja bertujuan ingin ketemu Yesus. Terus di saat Mbak Woto gereja asal nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokok dari gereja yang pertama. Nah dia di situ, justru dia di situ tuh dikatakan pencuri uang. Nah di situ nyatanya juga ada uang. Terus akhirnya ada seseorang yang menang Mbak Woto, pun jenengan teman selamat, jenengan teman selamat. Terus Mbak Woto bingung, iya, gak roh aku nih pada aku nih. Kemudian Mbak Woto selamat. Terus ke gereja yang kedua, gereja mana nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan. Mbak Woto di situ lagi, di situ mencuri motor, di situ dikejar-kejar orang. Terus ada orang yang menarik lagi, tarik. Ini kau orang senar aku kaya.
Kemudian teman selamat. Sampai akhirnya, singkat cerita, Mbak Woto itu diberi amal wakidiyah. Saya nggak bisa menjelaskan runtut karena saya orangnya itu lupa. Pokoknya intinya gitu. Kemudian akhir cerita Mbak Woto diajak ke Mbak Majid. Ini senang aku. Di sini seorang wali Allah, apalagi naib Rasul, artinya seorang yang terpilih dalam satu zaman, satu orang, seorang Allah dalam satu zaman mengangkat seorang, tidak beberapa orang. Artinya beliau yang terpilih. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa seorang terpilih itu rohnya satu, roh dunia juga roh akhirat. Karena beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang di kemudian hari biar tidak terjadi seperti orang yang terdahulu disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga bisa mengangkat orang-orang yang sudah mati bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana bok. Dana bok itu tujuannya untuk mengangkat orang-orang yang telah mati bahkan ratusan tahun yang lalu. Insya Allah mampu dia dengan bok. Terus siapa yang mampu seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai. Mbah Yai diberi Allah sebagai sosok pengatur, di mana radiasi batinnya bimbingan beliau bisa menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari, bisa ke alam Jabarut, alam ketuhanan. Makanya itu beliau meninggal tidak sama saja, karena roh beliau itu satu, yaitu roh akhirat. Sedang kita manusia punya roh dua, roh dunia. Roh dunia kita tidak tahu gaib, tidak tahu malaikat. Bahkan sesuatu kubur orang bergerak, kalau itu kita tahu. Satu pernah dari Mbak Yai itu ada puas sendiri. Uang urip kuwi ora sesuatu kubur mati tidak ada. Saking abote, saking lorone. Mula kuwi awake dhewe kanthi karo kubur. Hanya gitu. Kalau beliau saya yakin nggak tahu. Karena roh beliau itu roh akhirat. Nah di sini sebenarnya itu juga ada karomah dunia, karomah akhirat. Karomah dunia itu hanya untuk dunia. Sedangkan karomah akhirat itu karomah dunia tidak diperlihatkan. Tapi karomah akhirat diperlihatkan. Nah padahal sebenarnya kalau karomah dunia, karomah akhirat itu sebenarnya juga menyangkut karomah dunia. Itu perbedaannya. Karomah dunia tidak menyangkut karomah akhirat. Sedangkan karomah akhirat menyangkut karomah dunia. Nah di sini Mbak Yai mempunyai karomah akhirat. Kalau beliau memperlihatkan kayaknya ingin itu pasti saya yakin bisa wujud. Tapi beliau tidak kerso. Tidak mau beliau. Karena beliau sudah tahu alam kubur. Seseorang yang sudah tahu alam kubur maka dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau bahaya itu ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi umat. Jadi kalau karma akhirat beliau untuk membenahi umat, tidak untuk kesenangan beliau sendiri dalam mencari dunia, tidak untuk kesenangan sendiri dalam membahagiakan keluarganya, tidak. Cara mendidik beliau sama, antara mendidik putra beliau, mendidik diri beliau dengan mendidik orang lain sama. Tidak ada dinasti. Saya pernah ketika itu saya masih SD kelas 3. Itu saya jauh sama ibu saya. Wih paham.
dia itu apa? Dereng. Lek kowe pengen paham, lek abahmu kuwi pengajian melo terus ben roh. Mereka abahmu gak tahu didik anaknya tentang kewakilian. Lebih dia awal wakil. Maka mengapa saya mengatakan bahwa itu tidak pandang bulu mendidik putranya dengan orang lain. Kalau membedakan berarti bisa pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti bukan orang terpilih. Saya berani menjamin. Kalau pilih kasih, saya berani menjamin bukan orang terpilih. Karena sifat Rahman Rahim Allah tidak pilih kasih. Allah Rahman Rahim tidak akan pilih kasih. Semua diberi kenikmatan SWT. Semua diberi kenikmatan SWT. Baik demikian, orang terpilih sebagai Nabi Rasul otomatis adil dan tidak pilih kasih. Saya kembali kepada cerita awal. Terus kemudian ibu jauh lagi. Kue kudu paham. Nek paham, insya Allah kue gak kaya gumban. Maksudnya sendiri kaya gumban. Kue jawab aneh Mbak Yai menungui ya gitu sampai gitu. Bukan gitu. Lek gue pengen paham apa sing serani al-Waqidiyah, apa sing al-Waqidiyah dan abang itu dia. Nah ketika itu saat kita kemana saja ikut. Kita mohon kepada SWT, mohon keridhaan. Sebab ya kita selamat itu tidak karena amal atau ibadah kita. Bahkan Rasul bersabda, saya selamat itu bukan selamat dan bahagia bukan karena amal-amal saya, bukan ibadah saya, karena kasih sayang dan pertolongan Allah, atau karena rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Syarat menjadi atau mendapatkan inayah dan rahmat itu adalah ridho. Dan syarat mendapat itu adalah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan mendapat bimbingan dari zaman. Jadi intinya gini, syarat mendapat inayah dan rahmat adalah mendapat ridho. Syarat mendapat itu adalah mendapat syafaat. Syarat mendapat rahmat adalah mendapat bimbingan bayai. Insya Allah kalau kita mendapat bimbingan bayai dan mendapat ridho bayai, kita mendapat syafaat Rasulullah. Kalau mendapat sahabat Rasulullah, kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasih sayang dan inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau terjadi maka kita mendapat ampunan. Nah ampunan itulah yang menjadikan kita bahagia akhirat. Itu. Jadi intinya ini, yang menyebabkan kita mendapat bahagia akhirat adalah ampunan. Saat ampunan adalah kita harus mendapat inayah dan rahmat. Saat mendapat apa? Dan mendapat ridho. Saat mendapat ridho adalah mendapat syafaat. Saat mendapat syafaat adalah mendapat ridho dan bimbingan bayai. Mari kita berusaha berlomba-lomba mendapatkan ridho dan mendapatkan bimbingan bayai dengan jalan menambah makabah kita kepada beliau kita latih. Kalau cara lahiriah indera kita kelima mata, telinga dan sebagainya tidak mungkin mampu. Hanya batin dan roh dunia yang bisa menembus makabahnya beliau. Bukan roh akhirat. Kita tidak punya roh akhirat sebelum mati. Monggo kita mulai saat ini kita berusaha meyakini tanpa adanya bayai, tanpa adanya bayai kita tidak mungkin selamat dunia akhirat. Itulah yang kita tanamkan dalam diri kita. Kecuali nanti bila benar-benar kita dipertemukan Al-Mahdi baru berubah. Dan selama kita belum bertemu dengan Al-Mahdi, janganlah kita menyelingkuhi bayai. Jangan sampai terjadi.
Monggo kita mujahadah ateges ngamalkan sholawat Fatihah dengan niat lillah, niat mujahadah nderek perintah surat Rasul, niat mujahadah nderek perintah Rasulullah. Terus niat mujahadah makmum mbah yai bil Rasul dulu. Rasul itu kita setelah niat lillah Rasul, lillah baru Rasul. Karena jasa beliau Rasulullah. Adanya kita membaca Rasul kan jasa beliau zaman. Dan kita tanamkan bahwa ini semua yang menciptakan, menggerakkan, mengajar SWT. Jangan lupa, kalau itu tidak kita lakukan, maka kita tidak mungkin sampai kepada SWT. Karena apa? Jangan lupa bahwa Rabb itu ada 3, Rabb lillah, Rabb Rasulullah, dan Rabb Fatihah. Lain nanti berhubung sudah malam kita jelaskan ngomong-ngomong kapan bisa insya Allah saya akan selalu membantu saudara-saudaraku insya Allah. Dan perlu saya beritahu ini ada saudara kita baru insya Allah di agung dewantara, mudah-mudahan bisa menjadi dulu kita sampai di akhirat. Mudah-mudahan si Ageng bisa benar-benar menjadi pejabat ruh yang berbayai. Ini harapan saya, dan mulai saat di sini si Ageng saya anggap saudara saya. Mari, Al-Fatihah. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi wilan kaji wa nafasin bi adati ma'lumatillah ya bunidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi wilan kaji wa nafasin bi adati ma'lumatillah ya bunidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi wilan hadi wa nafasin bi adati ma'lumatillah ya buyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhliqana bil wujudi wal wahdah. Tatalana wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataraka wa la naskuna wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamaman ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bihi ilmuka wa yasaw kitabuh bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya safi al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa sallallahu wa nuqawwadikni wa ghadala anta bada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka Baik taruda kundusa sholat. Ya safi al khalqi sholat wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa sallallahu wa nuqawwadikni wa ghadala anta bada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka Baik taruda kundusa sholat. Ya safi al khalqi sholat wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa sallahu wa nuqawwadikni wa qadala anta bada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa in daruda kunusa sunnah. Ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah, ya sayyidi ya rasulullah,
Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal ghafi salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ya Sayyidi binabullah musilatil hadrati Allah. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi jangan sampai salah kita meyakini seorang. Jangan juga meyakini saya. Ikutlah keyakinan saya meyakini Bayai. Sekali lagi jangan meyakini Syafiq. Ikutlah Bayai bersama Syafiq. Kalau meyakini Syafiq lalu Syafiq insan biasa, Syafiq insan yang khilaf, insan yang hina. Kalau meyakini Syafiq, iya, kalau Syafiq tetap istiqomah. Kalau tidak, kalau Syafiq menyeling Bayai, otomatis kalian semua akan menyeling Bayai. Oleh karena ikutlah keyakinan Syafiq kepada Bayai. Sekali lagi saya tegaskan, ikutlah keyakinan Syafiq kepada Bayai, jangan ikuti Syafiq. Jangan salah paham. Karena beliau yang menghantar kita, beliau yang musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah, ya ghaus kami sampaikan salam kepada panjenengan. Bangun ya Sayyidi binadroh, bimbing dari kami dari lain. Bangun ya Sayyidi binadroh, pandarilah batinah kami dengan sinar terangmu ya ghaus. Bangun ya Sayyidi binadroh, musilatil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ya Sayyidi binadroh musilatil hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniyah yang menghantar kami menghadap makhluk Tuhan kami. Musilatil hadrati aliyah ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah, ya Sayyidi ya Allah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, nyuwun sewu, monggo kita saling-saling berdoa. Kula corong panjenengan ingkang ngamini, panjenengan ingkang menjiwai kula corongi tanpa amin panjenengan mboten mungkin sampai. Monggo kula tak ndonga, tak matur Bayai panjenengan sekalian amini. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Allah. Duhe Bayai, kaula sak rencang butuh bantuan panjenengan. Duhe Bayai, kula sak rencang butuh bimbingan panjenengan. Panjenengan pimpin kula Bayai. Panjenengan didik kula Bayai. Panjenengan pun waleh-waleh bimbing kula. Pun waleh-waleh didik kula Bayai. Kula yakin tanpa bimbingan panjenengan dari hancur binasa Bayai. Panjenengan bimbing, panjenengan didik kanthi jenengan subhan Bayai. Panjenengan pandarilah batinnya kawula ingkang boten dididik kanthi sinar panjenengan Bayai. Bimbing kawula, panjenengan paringi sinar panjenengan Bayai. Nggih menika sinar radiasi batinnya panjenengan ingkang nyinari batin kula. Ingkang nyinari batin dulur kula, ingkang ngeteraken kula dhumateng asmanipun Bayai. Panjenengan paringi sinamtung Bayai, sehingga kula sarencang-rencang lan kula sampai dhumateng alam jabar Bayai.
Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya syuqaddo qatilat ya Rasulullah. Kalau sampai akan salat dan sampai panjenengan kepangguan keluarga panjenengan ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi qaddo qatilat ya Rasulullah. Kaulah sampaikan salam dan kepada panjenengan ya Rasulullah. Usaha kaulah saya itu buntu. Bantulah kaulah ya Rasulullah. Dalam segala bidang usaha ya Allah. Usaha dalam mencapai kebahagiaan akal ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Tolong hantar kepada SWT ya Rasulullah. Mohon ampunan ya Rasulullah. Mohon kasih sayang ya Rasulullah. Mohonkan pertolongan ya Rasulullah. Mohonkan inayah ya Rasulullah. Mohonkan keberhasilan untuk kalau sebentar. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Panjang paring inayah. Kasih sayang panjenengan ya Allah. Panjangan ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Khususnya ibu kami ya Allah. Bangga kami ya Allah. Leluhur kami ya Allah. Panjang pelihara saya sekalian neraka ya Allah. Panjang paringi jembar kubur ya Allah. Panjang paringi saya kubur ya Allah. Panjang paringi padang kubur ya Allah. Panjang paringi wangi kubur ya Allah. Allah ya Allah. Panjang paringi kasih sayang dan inayahmu ya Allah kepada kami semua ya Allah. Panjang ampuni dosa-dosa kami mulai balik sampai sekarang ya Allah. Panjang ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Panjang paringi ampuni saudara kami, teman kami ya Allah. Panjang ampuni di masyarakat ya Allah. Panjang dapat negara kami bayar dari lembaga ya Allah. Allah ya Allah. Panjangan paringi petunjuk jalan kebenaran ya Allah. Panjang paringi peningkatan keimanan kami ya Allah. Panjang paringi bagian kami ya Allah. Panjang paringi peningkatan kesehatan kami ya Allah. Panjang paringi peningkatan ekonomi yang menjadi ya Allah. Panjang paringi kemudian ya Allah. Kemudian oleh ninggalin laranganmu ya Allah. Kemudian oleh melakukan perintahmu ya Allah. Kemudian oleh melakukan bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW ya Allah. Panjangan paring kemudian keberhasilan oleh melakukan bimbingan ya Allah. Panjang paring keberhasilan kemudahan dalam rangka menyatukan mengatur kerja ya Allah. Panjang paring keberhasilan mengarahkan mengamal kepada ya Allah. Panjang paring husnul khotimah sewaktu-waktu kami panjangkan kabut nyawa kami ya Allah. Panjang kabut nyawa kami iman dan takwa ya Allah. Panjangan kami di tempat yang baik ya Allah. Panjangan cabut nyawa kami di tempat yang baik ya Allah. Panjangan cabut nyawa kami di sekitar orang-orang yang koridor ya Allah. Orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah ya Allah. Orang-orang yang selalu mendapat bahaya ya Allah. Sehingga bisa usaha dunia masih panjang, sehingga bisa mudahkan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Barimatika wasi-wasika mardoka. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'ana lidin bil wahidi ya Rabbil alamin wa asul wa zakir jami'ah walika ala qadahahu tawaiji walika. Ya Rabbana ya Barimatika wasi-wasika mardoka. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna muslimin bil wahdi ya Rabbil alamin wasul wa sakhir syami'ah khalika ala qadaha wa jibatika. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alna muslimin bil wahdi ya Rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya syarika wa Qarib ali bainana ya Rabbana. Qarib ali bainana ya Rabbana. Allahumma ya Allah, persatukanlah di antara kami
ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه عبادة يا الله وبهذه مجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه عبادة يا الله وبهذه مجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه عبادة يا الله وبهذه مجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه عبادة فيما أدينا دين الدولة ودين النساء يا الله وبهذه المجاهدة فيما أدينا دين الدولة ودين النساء يا الله وأهل النساء يا الله وأهل الدنيا يا الله اللهم أبقى اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تسليما بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تسليما بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تسليما بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر لذنوبي والدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Hadirin-hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, insya Allah niki ijabah. Duka niku kula sing sombong, duka kula sing aku, insya Allah niki wawak kundung beliau rawuh. Wonten pian sekawan, duka sing kalih kula boten kenal sinten, insya Allah wonten pian sekawan. Yang pertama kanjeng Nabi nama baju kepilih, nama rasulan hijau, nama jubah hijau. Beliau bahayai nama rasulan putih, agama putih. Lajeng ingkang kalih kula boten kenal menapun dan kula boten kenal boten saged dipetaken lan kula boten wani rekayasa kula dikang insyaallah. Duka niki mergo sombong kula, duka mergo aku kula. Nggih mugi-mugi niki mah bener-bener Allah Subhanahu wa taala mengatur beliau. Amin. Mugi-mugi jabah. Amin. Lan mugi-mugi kita sak mantune wangsul mriki suci malih. Amin. Lebur dosa-dosa kita. Amin. Lan kita yakini sing sak yakin-yakin itu Gaula Allah semangat hadis kursi bismillahirrahmanirrahim ana inzadoni abibi insun mitur panyangka yang baku panyangka atur keyakinan yen awake yakin karo Allah mari kebagusan kebajikan maka Allah pinaringan kebajikan dan kebagusan yang kita meyakini sesuatu yang awon meyakini yang awon monggo Allah pinaringan yang awon pramila punika monggo kita yakini dan kita terus mendoni Allah mari yang sae dan ijabah amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati nyuwun sewu bayai kula ngapunten bayai kula ngapunten kula surat teman-teman panjenengan bayai kula ngapunten bayai abdi teh kula ngapunten bila omongan kula paten cocok teman-teman kula ngapunten bayai kula ngapunten
Kula nyuwun ampun bahaya nyuwun ampun. Nyuwun ampun bahaya. Nyuwun ampun bahaya. Kula selama ini tanpa repot-repot panjenengan bahaya. Nyuwun ampun bahaya. Nyuwun ampun bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati. Yang terakhir, Quran aturaken matur suwun kata. Dumateng panjenengan sekalian, khususipun dumateng panitia pelaksana yang sampun repot-repot bantu berhasilnya acara indal punika. Kula atur matur suwun panjenengan doa. Jazakumullahu khairan wa sa'adat dunya akhirah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala piwalesan ingkang paling sae dumateng panjenengan kalian. Amargi sampun nyisaken waktu menghadiri undangan PSB. Lan mugi-mugi mbahyipun paring ridho amargi niki amargi niki PSB mbahyai PSB buku PSB sampun punika. Berarti insyaallah nek nrimo undangane PSB hadir yang dalu punika niku undangan mbahyai. Oh yakin? Sebenarnya malih kula PSB, wakilan PSB ngaturaken jazakumullah dumateng panjenengan sekalian, khusus dumateng pengurus pusat ingkang sampun repot-repot bantu pelaksanaan ingkang punika. Nah, ya itu yang hadirin-hadirat kula nyuwun apunten sedanten ingkang ngaturaken mulai awal hingga akhir kula nyuwun apunten langkung-langkung ingkang nyakiti panjenengan kula nyuwun apunten saestu tanpa ngapun panjenengan kula badhe ngalami soro selawase urip. Pramila punika kula nyuwun ampunan dumateng mbahyai. Nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sekalian mengenai hal-hal ingkang kula aturaken ing dalem menika mulai awal hingga akhir. Kula Ahmad Sahib akhir Sunario Al-Fakir. Akhirul kalam babila tauhidillah. Amin Rasulullah alaihi wasallam. Aminal wasati wa barakah. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik bayar ini taksi. Terus bayar sih. Jadi taksi ya. Tunggu penasi. Tunggu aku tak begini. Iya, Bos. Pun sakniki anu pun rawuh malih di antaranya itu imaman yang kedua Mbah Muntin rawuh. Terus mbayai Kanjeng Nabi lajeng mbayai lajeng ingkang kalih rambut kena terus wonten malih imaman yang kedua Mbah Muntir. Imaman yang pertama dari sebenarnya malih kula suwun kesabaran panjenengan sekalian ya. Cepat semengke nikah nunggu beliau-beliau menyosong murid ini. Nyunapun saestu kula.
Benar. Diaturkan ribuan terima kasih kepada Dumateng Panjenengan Hadratul Mukarram Abah Yai Syafiq Majid, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Amin.